Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Mata Yang Haoyu dipenuhi dengan kekaguman. Dia mengerti bahwa dengan waktu yang cukup, anak muda ini pasti akan melampaui dia. Sungguh kekuatan kehidupan dan ciptaan. Kalau begitu izinkan saya menunjukkan kepada Anda perjuangan terakhir dari domain saya. Berbicara demikian, Yang Haoyu perlahan mengangkat lengan kanannya, mengarahkannya ke langit. Untuk pertama kalinya, domain bintangnya menyusut, tetapi terus menyebarkan bintang di seluruh proses. Domain Dewa Cahaya Long Haoshen akibatnya segera meluas. Karena bahkan bintang-bintang yang tersebar saja masih bisa menimbulkan kerusakan besar padanya, satu-satunya pilihannya adalah menetralisir kekuatan bintang-bintang ini secara perlahan. Dari domain yang menyusut, banyak bintang berkumpul di Yang Haoyu. Armor emasnya awalnya sangat cantik, tetapi setelah bintang-bintang bertatahkan di atasnya satu demi satu, ia memperoleh kecerahan yang tak tertandingi. Domain penjelmaan diri. Li Zengzi kehilangan suaranya karena terkejut, penuh keterkejutan, diikuti dengan ekspresi wajah yang sudah tua. Dia tahu bahwa kesenjangan yang hampir tidak bisa ditutup masih ada antara Yang Haoyu dan dia. Li Zengzi menaruh harapan terbesarnya pada pertemuan Agung Kuil ini, karena dia baru saja menembus peringkat keempat dari langkah ke-9 kultivasi, energi spiritual internalnya melebihi 400.000. Tidak hanya itu, dia juga memiliki dua teknik domain yang kuat. Tetapi setelah melihat kemampuan yang ditampilkan Yang Haoyu, dia tahu bahwa celah tak tertandingi yang memisahkannya dari ksatria suci langit berbintang yang legendaris ini masih ada. Domain self-incarnating, itu adalah kemampuan karakteristik dari peringkat kelima dari langkah ke-9, perwakilan dari peningkatan ke pembangkit tenaga listrik kelas tinggi dari langkah ke-9. Pada saat ini, domainnya adalah Yang Haoyu sendiri, dan Yang Haoyu juga domainnya sendiri, domain dan penggunanya menjadi satu kesatuan. Ini sudah menjadi batas keabadian. Tentu saja, ini bukan keabadian yang nyata, tetapi setelah mencapai ranah domain penjelmaan diri, harapan hidup pembangkit tenaga manusia akan meningkat menjadi lebih dari 500 tahun. Chen Zidian tidak berhasil mencapai prestasi ini, namun Yang Haoyu baru saja melakukannya. Domain Dewa Cahaya Long Haoshen secara bertahap menutupi Yang Haoyu dalam cakupannya, dan Yang Haoyu menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Domainnya telah sepenuhnya bergabung dengannya, ini telah menjadi pertarungan di dalam domain Dewa Cahaya Long Haoshen. Melambaikan pedangnya, Yang Haoyu segera mengambil jalan di depannya. Bahkan domain Dewa Cahaya yang sudah berevolusi terbelah di depan pedangnya, yang telah mendapatkan transparansi, berkedip-kedip dengan cahaya bintang seperti baju zirahnya, mewujudkan langit malam yang tak berujung. Serangan Cross Starlight Swords yang aneh mengoyak jalan menuju Long Haoshen, benar-benar tak terbendung oleh Light God Domain. Serangan pedang Starlight Cross berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi tekanannya yang besar menyebabkan Golden Foundation Armor Long Haoshen mengeluarkan serangkaian suara berderak, dengan retakan yang tak terhitung mulai muncul di Golden Foundation Armor. Armor tingkat epik ini sebenarnya benar-benar tidak mampu menanggung tingkat kekuatan seperti itu. The Divine Unicorn melebarkan sayapnya, memperlihatkan tatapan sedih. Di bawah tekanan besar itu, kepalanya diturunkan dengan paksa, dan cahaya suci yang tersebar dari tanduknya menjadi jauh lebih lemah. Unicorn surgawi ini, tentu saja, adalah Raja Bintang yang berevolusi seiring dengan kebangkitan budidaya Long Haoshen. Itu masih belum memiliki domain sendiri, dan penggunaannya telah diminimalkan karena penindasan Star Domain. Serangan Yang Haoyu sudah memanfaatkan sebagian besar wilayahnya, dikompresi untuk digunakan dalam bentuk teknik. Serangan pedang silang ini dapat dikatakan mengumpulkan kekuatan dari teknik ledakan langit berbintang yang beraneka ragam. Bahkan domain Dewa Cahaya berevolusi ke batas kehidupan dan ciptaan tidak mungkin menghilangkan kekuatan domain yang sangat terkonsentrasi seperti itu. Ini adalah celah dalam kultivasi kedua pihak, sudah melampaui celah dalam kualitas dua domain. Ding! Dengan suara kesemutan ringan, Long Haoshen langsung memilih untuk membuang Golden Foundation Armor miliknya, mengubahnya kembali menjadi Golden Foundation Box yang jatuh, jika tidak maka akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tanpa perlindungan baju besi, situasi krisis Long Haoshen menjadi lebih jelas. Kekuatan besar membuatnya bahkan tidak bisa melepaskan pedang kehidupan dan penciptaan di tangannya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Starry Sky Knight.
Orang bisa mengatakan bahwa proses jalannya pertempuran sebelumnya hanyalah Yang Haoyu memberikan arahan kepada Long Hao Shen demi meningkatkan pengalamannya melawan pembangkit tenaga listrik. Starlight Cross Trike Yang Haoyu lebih cepat dari apapun, menyerang langsung ke Long Hao Shen, tetapi kecepatan serangan secara sukarela diturunkan dengan cepat karena tekanannya meningkat. Dengan peningkatan tekanan, rebound akan menjadi jauh lebih kuat. Dengan budidaya Long Hao Shen, menanggung tekanan seperti itu hampir tidak mungkin. Yang Haoyu mencoba memaksakan terobosan dari Long Hao Shen dengan sebagian besar kekuatannya sendiri. Pengalaman praktis seperti itu akan menghasilkan manfaat yang tak terlukiskan untuk masa depannya. Tubuh Long Hao Shen sedikit menggigil di udara di depan tekanan yang menghancurkan ini, saat pedang kehidupan dan penciptaan yang harmonis menyebarkan nyanyian seperti naga yang terus menjadi semakin bernada tinggi. Serangan Starlight Cross semakin dekat dan lebih dekat ke Long Hao Shen, dan dia masih tidak bisa keluar dengan respon yang efektif, apalagi pergeseran gerakan. Yang Haoyu menghela nafas diam-diam, berpikir pada dirinya sendiri, mungkin aku hanya menaruh harapan yang terlalu tinggi pada anak ini. Dia bahkan belum berusia 30 tahun, namun dia sudah berhasil mengembangkan domainnya sekali. Apalagi yang harus dia tunjukkan? Tekanan besar mulai menyebabkan mulut dan hidung Long Hao Shen menyemburkan darah. Jika ini terus berlanjut, hidupnya akan segera terancam. Tepat saat Yang Haoyu berpikir untuk menghentikan serangannya, dia tiba-tiba melihat mata Long Hao Shen. Mata ini sama jernihnya, dengan tatapan damai yang sama bahkan di bawah kesulitan seperti itu, bahkan dengan ekspresi kegigihan yang dipadukan dengan ekspresi lembut ini. Dia belum menyerah. Ini adalah reaksi pertama Yang Haoyu, dan tepat saat ini, dia melihat kilatan ungu di matanya. Saat kilau emas keunguan terpancar dari dalam matanya, 9 garis ungu muncul tanpa suara di dahinya. Sama seperti gelombang deras, lingkaran cahaya keemasan keunguan menyembur keluar dari punggung Long Hao Shen, langsung mengubah domain Dewa Cahaya Putih menjadi warna emas keunguan. Aura kehidupan dan ciptaan menghilang, digantikan oleh kekuatan yang tiada taraf dan niat merusak yang tiada habisnya. Saat itu, aura Long Hao Shen bermetamorfosis, satu-satunya hal yang tetap sama adalah penampilannya yang lembut dan damai. Sosok ilusi besar muncul di belakangnya. Itu bukanlah Dewi Cahaya, karena setelah menyerap kualitas khusus Elux sebagai Sion of Light, dia tidak dapat menggunakan keturunan dewa lagi. Itu karena energi spiritualnya mencapai kualitas Dewa Cahaya, eksistensi yang mampu bersaing dengan Dewi Cahaya. Gambar ilusi besar ini berwarna ungu, mengeluarkan warna ungu yang cemerlang, 6 kepalanya yang besar terangkat tinggi dan dengan 2 tonjolan besar di sisi ekstrim dari 6 kepala, sudah dekat dengan bentuk 6 kepala lainnya. Tampilan ilusi dari perawakan itu secara bertahap memperoleh substansi, sayapnya yang besar terbentang dan menyebabkan penambahan bangsawan dan kekuatan yang tak tertandingi ke Dewa Cahaya keunguan Long Hao Shen Domain. Benar, pembuluh darahnya telah memanggilnya keluar di depan tekanan tinggi dan krisis yang mengancam nyawa yang dihadapi Long Hao Shen. Wah, raungan yang luar biasa bergema di belakang Long Hao Shen. Jejak niat ungu yang dalam berkobar, berubah menjadi lingkaran cahaya ungu yang bertiup ke arah Yang Haoyu. Yang mengherankan, di mana-mana cahaya ungu lewat, sekeliling Long Hao Shen berubah warna menjadi keunguan emas, dan serangan Starlight Cross itu berhenti di udara. Orang dapat secara mengejutkan melihat bahwa cahaya keunguan membentang di jalan yang diambil oleh Yang Haoyu, memusnahkan cahaya bintang yang tak terhitung banyaknya dalam perjalanannya. Pedang Yang Haoyu berubah posisi, cahaya bintangnya terjalin menjadi atlas bintang yang megah. Tetapi semua cahaya bintang ini tampak sama sekali tidak berguna di depan lingkaran cahaya keemasan keunguan itu ketika tersebar secara langsung. Ketika cahaya keunguan itu melakukan kontak dengan Yang Haoyu, tubuhnya menggigil hebat, dan awan emas ilusi terpisah darinya, berkibar ke arah yang berlawanan. Pedang kehidupan dan penciptaan di tangan Long Hao Shen akhirnya mendarat, sangat mengurangi kekuatan Starlight Sword Cross Trike, dan di tengah-tengah suara menempel yang beresonansi, pedang yang disilangkan terbelah. Long Hao Shen mengambil keuntungan dari momentum besar untuk berkedip ke depan, gambar besar di punggungnya bergabung dengan dia untuk berubah menjadi baju besi emas keunguan yang megah. Tapi warna emas keunguan ini terlalu sombong. Pada saat menempel ke tubuh Long Hao Shen, unikon surgawi sebenarnya diusir jauh. Betapa anehnya melihat unikon surgawi tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun pada saat seperti itu. Heksagram warna-warni yang dilacak di bawah kakinya menghilang dengan tenang,
dan jika seseorang memperhatikan dengan cermat, dia akan menemukan bahwa pada saat sosok ungu besar itu muncul, bahkan unicorn surgawi tingkat atas tampak dipenuhi teror. Kebalikan dari baju besi keunguan emas Long Hao Shen yang luar biasa, Starry Sky Armor dan pedang ganda yang Hao Yu benar-benar menghilang. Suara gemuruh sebelumnya yang disertai dengan pelepasan Haleshan ungu benar-benar secara paksa memutuskan kontaknya dengan binatang mitologi langit berbintang. Yang Hao Yu benar-benar terkejut sekarang. Evolusi kedua, itu sebenarnya adalah evolusi kedua yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Ini tidak mungkin, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, peringkat kelima seperti dirinya tidak dapat mencapai prestasi ini. Hanya di peringkat ke-6 atau bahkan ke-7 yang mungkin dilakukan. Dia juga merasakan perasaan rekannya. Haleshan ungu itu secara tak terduga menimbulkan ketakutan pada binatang mitologi langit berbintang yang dikenal sebagai binatang mitologis nomor 1 dari jenis langit berbintang. Sejak dia membuat perjanjian dengan Starry Sky Mythological Beast, itu adalah yang pertama terjadi pada Yang Hao Yu. Dari awal pertempuran ini, Long Hao Shen terus-menerus di bawah tekanan. Tekanan yang tiba-tiba berkurang, dia secara refleks memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan. Saat ini, domain Dewa Cahaya berada dalam kondisi yang luar biasa, tetapi itu sebenarnya bukan evolusi kedua. Sama seperti baju besi terwujud pada tubuh Long Hao Shen ini, yang berasal dari kekuatan Hao Yue ini. Sosok ungu berkepala 6 itu tidak lain adalah Hao Yue yang hampir mati bersama Long Hao Shen, dan bersembunyi selama lebih dari 5 tahun. Haleshan ungu tua itu adalah kekuatan garis keturunan Hao Yue. Sama seperti budidaya Long Hao Shen naik ke peringkat kedua dari langkah ke-9, Hao Yue juga membuat kemajuan yang cukup besar, sangat mendapatkan volume sekarang menjadi lebih dari 30 meter. Semua sisiknya seperti batu kecubung yang berkilauan, tetapi sebenarnya, kultivasinya hanya mencapai puncak langkah ke-8. Tapi, menilai Hao Yue secara alami tidak bisa dilakukan dengan faktor sederhana seperti itu saja. Kedua tonjolan besar itu sepertinya akan membentuk kepala kapan saja. Hao Yue berkepala 6 sudah mencapai puncak langkah ke-8, jika dia menumbuhkan 2 kepala lagi untuk mendapatkan 8 kepala, level apa yang akan dia capai. Bahkan Long Hao Shen sendiri tidak berani membayangkan. Juga, karena kemampuan laten Hao Yue hanya terus tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, keingintahuan Long Hao Shen tentang asal-usulnya hanya terus tumbuh. Mengasimilasi kekuatan darah Hao Yue, Long Hao Shen juga merasakan semburan kekuatan yang berasal dari kekuatan darah Hao Yue ke dalam tubuhnya sendiri juga. Domain Dewa Cahaya yang biasanya lembut mendapatkan kemuliaan dan kekuatan. Untuk kehidupan dan ciptaan ditambahkan ons kehancuran dan kehancuran. Kedua ekstrim ini keluar dari pembuluh darah kuat Hao Yue yang terintegrasi secara keseluruhan dengan sempurna. Hao Yue tentu saja tidak sekuat Long Hao Shen sekarang, tetapi tingkat yang dicapai oleh kekuatan pembuluh darahnya bahkan tidak dapat ditanggung oleh binatang mitologi langit berbintang, yang memisahkan diri dari tubuh Yang Hao Yu, menyebabkan domain bintang Yang Hao Yu segera kehilangan keseimbangan. Di tengah gangguan ini, serangan Long Hao Shen meningkat ke tingkat kekuatan yang paling kuat. Heart of Eternity berdenyut kencang, dan Divine Sword berwarna keunguan emas melepaskan kilau yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipenuhi dengan niat pedang yang mendominasi dan juga membawa kilau emas keunguan saat diangkat tinggi. Saat ini, jiwa pedang dan niat pedangnya menjadi satu, dan menyebabkan Long Hao Shen langsung bangkit ke keadaan puncaknya. Namun, Yang Hao Yu memang pantas mendapatkan reputasinya. The Starry Sky Mythological Beast berpisah darinya hanya untuk sepersekian detik sebelum kembali untuk menutupi tubuhnya. Tapi domain bintang sedikit melemah, sementara serangan lincah Long Hao Shen membawa kekuatan yang menghancurkan bumi. Dengan teriakan, pedang di tangannya menelusuri busur yang sulit dipahami, mengumpulkan segudang starlight sebagai satu untuk berbenturan dengan serangan kuat Long Hao Shen. Bentrokan ini terlihat tidak penting, tetapi di ruang tunggu kuil ksatria, itu menyebabkan perubahan besar pada ekspresi wajah Chen Xidian. Sosoknya melintas untuk mencapai puncak penghalang pertahanan, dan dia berteriak keras, kekuatan penuh untuk mendukung penghalang semuanya. Kedua pukulan itu melompat ke penghalang. Bentrokan ini mengandung kekuatan penuh dari mereka berdua, sudah melebihi level domain normal. Mereka sepertinya benar-benar lupa bahwa ini adalah pertandingan yang terjadi di pertemuan besar kuil. Bentrokan yang mencapai level mereka sudah melampaui apa yang bisa dipertahankan oleh penghalang pertahanan level alat surgawi. Dan, jika itu hancur,
mungkin seluruh kota suci akan terpengaruh, terutama banyak orang yang berdiri di luar. Ledakan nyata benar-benar akan mengubah pertandingan ini menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Zidian tidak menghentikan mereka selama ini karena dia sangat akrab dengan Yang Haoyu, karenanya sepenuhnya menyadari ketinggian kultivasinya, mengetahui bahwa dia adalah orang yang sangat tepat. Tapi siapa yang bisa menebak bahwa Long Haoshen tiba-tiba akan memanggil binatang ajaib lain, sebelum bersatu dengan dia dan benar-benar memutuskan hubungan antara Yang Haoyu dan binatang mitologi langit berbintang. Ini mengobarkan daya saing Yang Haoyu, menghasilkan bentrokan kekuatan maksimal ini. Jika dibiarkan meledak, bahkan di antara para petinggi dari 6 kuil besar, mungkin hanya beberapa dari mereka yang lebih rendah dari langkah ke-9 yang akan tersisa. Menjadi wasit utama, bagaimana dia bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi? Reaksi pertamanya adalah segera meminta bantuan, karena penghalang pertahanan adalah satu-satunya cara mereka untuk menyatukan kekuatan mereka sekaligus. Mendengar teriakan besar Chen Zidian, para petinggi dari 6 kuil besar hampir semuanya beraksi tanpa ragu-ragu. Li Zengzi adalah yang pertama bereaksi, menekan kedua tangannya ke penghalang untuk menuangkan energi spiritualnya ke dalam. Penghalang ini sangat mistis. Selain menuangkan energi spiritual ke dalam melalui susunan ajaib, itu juga memungkinkan untuk menuangkannya ke dalam secara langsung. Namun, itu tidak akan memiliki efek penguatan yang sama seperti melalui arai. Pertemuan besar kuil adalah kontes antara kekuatan terbesar dari aliansi kuil, di mana semua jenis kecelakaan telah terjadi. Penguatan penghalang pertahanan seperti itu sebelumnya digunakan di Great Gathering kuil sebelumnya. Misalnya, Sion of Samsara di masa lalu telah menyebabkannya benar-benar tercabik-cabik. Meskipun penghalang pertahanan Stadion Agung Kuil menutupi area yang sangat luas, tenaga untuk mempertahankannya juga sangat besar. Saat ini, kolaborasi semua pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar langsung memperkuatnya ke tingkat yang sangat besar. Gempa seperti gemetar segera pecah. Area di dalamnya sudah dipenuhi dengan segudang cahaya yang mengalir dari setiap warna. Sosok Long Haoshen dan Yang Haoyu benar-benar tenggelam dalam cahaya yang luar biasa itu, dan goncangan besar sudah melibatkan seluruh kota suci, seperti gempa bumi yang sebenarnya. Penghalang pertahanan dapat menahan pukulan keras karena yang menopangnya telah terbang dari semua ruang tunggu, mencapai setidaknya langkah ke-8 kultivasi. Namun mereka dikirim terbang satu demi satu oleh kejutan besar. Seluruh penghalang berkedip dalam cahaya warna-warni. Semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak di dalam penghalang. Membiarkannya meledak akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan menyebar. Penghalang pertahanan dapat menahan goncangan dari energi spiritual, tetapi tidak ada yang mampu menutupi permukaan di bawahnya. Jadi saat ini, penghalang itu mulai terbelah dari bawah, menyebabkan seluruh Stadion Agung Kuil bergoyang keras, beberapa retakan mulai terbentuk di atasnya. Lantainya. Saat ini, cahaya keemasan warna-warni langsung muncul di udara. Saat cahaya keemasan itu bertambah besar, itu menutupi seluruh lantai stadion besar aliansi sebelum perlahan menyebar ke bawah untuk mulai menutupi seluruh stadion besar. Guncangan kota suci akhirnya berhenti, tetapi karena kerusakan substansial yang disebabkan oleh cahaya ini, atapnya menghilang sama sekali. Itu adalah sebuah pagoda, berkelap-kelip dalam cahaya keemasan yang tumpah ke seluruh udara. Di pagoda ini ada prasasti emas yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan kilau berbagai warna. Pagoda 7 lantai itu tampaknya cukup besar untuk menutupi permukaan Stadion Agung Aliansi serta seluruh penghalang pertahanan. Begitu mendarat di tanah, guncangan seperti gempa akhirnya tertahan. Semua orang di luar Stadion Agung Aliansi sudah sangat panik. Setiap kristal ajaib yang menyiarkan telah hancur berkeping-keping, dan masa dipenuhi dengan teror yang mengejutkan. Untungnya, gempa bumi yang menakutkan itu seolah-olah naga yang kuat berguling menghilang setelah hanya berlanjut untuk waktu yang sangat singkat. Melihat menara besar yang menjulang di tengah-tengah stadion besar aliansi yang terbelah itu, teriakan terengah-engah segera muncul dari orang-orang. Cair dengan tenang tetap mengapung, merentangkan tangan kanannya di depannya dengan telapak tangan terbuka. Kehadiran yang menghancurkan di tengah-tengah stadion ini tidak diragukan lagi adalah Menara Keabadian. Menara Keabadian saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tampaknya jauh lebih mistis, muncul lebih dekat ke alat surgawi yang asli. Meskipun tidak mencapai tingkat alat supra-ilahi, ia memiliki kemampuan bolak-balik ruang angkasa, dan terlebih lagi, kekuatan pertahanan yang melebihi.
Sebelum Holy Necromancer Elux dimurnikan, ia telah mengakui Chai'er sebagai master, bertindak sekarang sebagai penyerang dan back dengan kemampuan teleportasi spasial yang dimiliki Chai'er. Menara keabadian mengeluarkan suara kicau ringan yang berlangsung lama sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Sebuah cahaya terang melintas dari dada Chai'er, saat tangan kanannya melambai ke menara keabadian. Menara keabadian terbang 20 meter ke atas sebelum menyusut dengan cepat, mendarat kembali di tangan Chai'er, untuk akhirnya berubah menjadi permata emas rumit yang panjangnya 25 cm kembali ke telapak tangannya. Chai'er mengangkat pergelangan tangannya, Eternal Melody berkedip di pinggangnya, sebagai Tower of Eternity menghilang tanpa jejak ke dalam bentuk untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan tatapannya bergeser tidak sabar kembali ke arah stadion. Saat ini, stadion sudah memulihkan ketenangannya. Tidak ada kerusakan yang ditopang oleh penghalang pada akhirnya, dan petinggi dari 6 kuil besar dengan tugas menjaga penghalang berkumpul kembali satu persatu, dengan banyak orang melihat ke Chai'er. Tanpa penindasan sebelumnya oleh Menara Keabadian, meskipun itu tidak akan membuat kota suci benar-benar terancam, situasi seperti serangan naga pasti akan menyebabkan kekacauan besar muncul di kota suci. Tanah stadion tampak dibajak, seluruh tanah digali dengan Long Haoshen dan Yang Haoyu berdiri di hanya 2 bagian tanah yang utuh. Long Haoshen jatuh ke tanah, menggunakan 2 pedang berat untuk menopang tubuhnya, tampak cukup pucat dan memiliki jejak aliran darah di sudut mulutnya. Tapi orang bisa dengan jelas melihat cahaya terang yang kuat bersinar di dadanya, indikator denyut jantung keabadian memulihkan sejumlah besar esensi cahaya. Meskipun Yang Haoyu masih mengambang, dia terlihat sangat menyedihkan, rambutnya benar-benar berantakan dan Starry Sky Armor padanya sudah menghilang. Chen Zidian terengah-engah, demi mempertahankan penghalang pertahanan, dia baru saja menghabiskan terlalu banyak. Mereka berdua tidak bisa menahan nafas dalam diam ketika melihat ke arah yang sama. Saya kehilangan. Long Haoshen dan Yang Haoyu saling memandang, menyatakan sikap ini hampir bersamaan. Hah? Chen Zidian memiliki pandangan bertanya. Tanpa meninggalkan waktu bagi Long Haoshen untuk menjelaskan dirinya sendiri, Yang Haoyu menyatakan, saya memiliki sedikit keuntungan dalam bentrokan sebelumnya, tetapi kecepatan pemulihan energi spiritual Anda jauh lebih besar dari saya, dan Anda juga dapat memanggil unicorn surgawi kembali untuk mendukung Anda. Untuk sisa pertempuran, kemungkinan Anda menang jauh lebih besar. Tidak perlu mengatakan lebih banyak, saya kebobolan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, sosoknya muncul saat dia mengambil cuti untuk berjalan keluar melalui penghalang pertahanan. Long Haoshen tampak penuh penghargaan. Dia tahu bahwa Yang Haoyu bertindak dengan sengaja. Dia sebenarnya adalah pihak yang kalah, kemampuan terpendamnya benar-benar diperas oleh Yang Haoyu. Jika Yang Haoyu telah menyerang dengan seluruh kekuatannya sejak awal, dia pasti sudah kalah sejak lama. Bahkan bentrokan terakhir sebenarnya menguntungkan Yang Haoyu. Bahkan jika dia benar-benar mencoba membunuh lawannya, Long Haoshen hanya akan paling-paling bisa membuatnya terluka parah.